Hai pemirsa Teropong News TV, kembali bersama saya Poppy Rahmawati dalam program Positif Podcast, berkata yang benar. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kalau biasanya kita berbicara soal politik, hukum yang berat-berat, hari ini kita berbicara yang cukup berat sih, tapi berat gak sih ya? Oke, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, adikku yang lucu sekali, yang penampilannya selalu ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Mikaela Hikaru, apa kabar? Cantik sekali hari ini. Mikaela Hikaru ini merupakan salah satu pemain film horor. Iya. Betul. Betul. Yang berjudul Tumbal Darah. Iya. Tapi masih coming soon ya. Iya. Tapi mungkin di sini kita akan sedikit bercerita bagaimana sih pengalaman Mika pertama kali bermain film horor, karena Mika ini kan biasanya berakting untuk acara drama musikal ya, Iya. betul? Iya. Terus dancing, Iya. ya kan? Tapi sekarang akhirnya bermain film horor. Mungkin bisa diceritakan nggak sih, walaupun ini masih coming soon, belum ada jadwal tayangnya, mungkin bisa dijelaskan nggak gimana sih proses untuk bermain film ini, Mika? Jadi awalnya tuh casting dulu. Mm-mm. Castingnya tuh kayaknya ada 2 kandidat ya waktu itu. Oke. Terus habis itu belum dikasih tahu. Kayaknya sampai 4 bulanan gitu tuh. Kan kayak udah mikir mungkin gak masuk kali, tapi Mm-mm. pas udah mau tahun baru dikasih tahu katanya masuk gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu kan artinya pas casting itu Mika sudah mempersiapkan diri ya, Sudah. bahwa akan bermain film horor. Iya. Waktu itu boleh tahu nggak sih castingnya itu disuruh ngapain sih? Waktu itu tuh disuruh kayak teriak, kayak ketakutan tuh gimana. Terus Mm-mm. habis itu kalau dikunciin sendiri itu ketakutan gimana. Terus acting nangis, ketakutan sambil kayak nangis gitu. Oke. Proses bermain untuk film Tumbal Darah ini berapa lama? Syutingnya Iya. Syutingnya berapa lama ya? Kayaknya sebulan gitu. Tapi kalau aku cuman sehari. Oh gitu. Nah, Oke. Lawan mainnya lawan itu kan banyak senior-senior Iya. pastinya ya, yang memang sudah mungkin pernah atau sering bermain film horor. Itu dikasih dulu itu nggak sih, kayak nanti seperti apa bekalnya gitu? Itu siapa, ada yang memberikan pesan khusus nggak dari pemain itu sendiri? Oh, dari pemain ada, dari yang jadi mama aku katanya nanti kamu jangan malu-malu. Terus dia nyemangatin aku gitu. Mm-mm. Kan film ini belum boleh di-spill banyak-banyak ya, Iya. padahal mungkin penonton Teropong News TV tuh sebenarnya penasaran, ini tuh genre horornya kayak gimana? Apakah sama dengan film horor yang memang sudah pernah tayang di Indonesia atau seperti apa? Mungkin bisa di-spill sedikit gak, kayak gimana sih filmnya? Nanti kalau misalnya udah tayang, kalian semua jangan lupa nonton ya. Soalnya ini tuh horornya tuh beda dari yang lain. Mm-mm. Horornya pokoknya nanti kalian tonton ya kalau udah tayang filmnya. Oke. Tapi Mika ini kan terkenal sebagai sosok yang ceria, periang. Kalau misalnya acting pasti kayak gitu biasanya. Iya. Tiba-tiba bermain film dengan genre horor. Kesulitannya apa? Kesulitannya kan waktu itu tuh pas reading katanya disuruh ngomongnya kayak bahasa timur, sedangkan aku tuh nggak bisa gitu. Jadi kayak untungnya nggak jadi, cuman kayak teriak gitu doang. Oke. Tapi memang Mika ini kan asalnya dari mana? Dari NTT. Mukanya kan timur banget ya. Iya. Bahkan kalau di beberapa karakter saat Mika berperan, itu kan pasti membawakan karakter seorang yang berasal dari timur ya. Tapi kenapa nggak bisa bahasa NTT? Karena mungkin udah lama di Bekasi kali. Oh gitu, karena berdomisilinya di Bekasi. Iya. Jadi bisanya bahasa Bekasi. Di Bekasi kan bahasa Inggris bukan? Oh bukan. Oke. Selain bermain film horor ini kan pertama kali, biasanya Mika tuh sebenarnya cita-citanya dulu jadi apa? Memang jadi pemain film kah atau seperti apa? Awalnya tuh dulu cita-cita aku ganti-ganti. Menurut aku dulu pengen jadi guru, pengen Oke. jadi pramugari. Pokoknya kalau ngelihat yang seru tuh pengen jadi itu gitu. Oke. Terus sekarang cita-citanya jadi apa? Jadi aktor. Aktor yang paling disuka siapa di Indonesia? Siapa ya? Iqbal Ramadan. Angga Yunanda deh. Enggak. Kenapa? Karena aktingnya bagus. Bukan karena ganteng. Dua-duanya. Iya. Kalau yang perempuannya siapa perempuannya? Perempuannya siapa ya?
Aduh, aku jarang ini sih, kalau perempuan aku kurang. Cowok ya, Iya. lebih ke cowok. Oke. Berarti berkeinginan dong untuk berakting langsung bersama Angga. Iya. Semoga ya nanti ya Iya, di next project ya. iya. Oke. Untuk pertama kali Mika belajar untuk berakting itu kapan? Umur 8 tahunan. 8 tahun. Iya. Berarti pada saat itu bagaimana Mika menyampaikan kepada mama untuk aku mau, atau mama yang memaksa untuk berakting ini? Enggak, mama nggak maksa, cuman kayaknya waktu itu tuh awalnya kan aku modeling gitu, terus habis itu kayak ada agensi gitu, terus kayak temen kayak ngajakin, terus aku kayak mau deh gitu, mau ikut agensi itu, jadi sampai sekarang deh. Itu usia 8 tahun. Sekarang Mika umurnya berapa? 12. 12 tahun. Artinya sudah 4 tahun belajar acting. Iya. Apa yang paling sulit? Apakah acting marah, ataukah acting menangis, atau seperti apa? Atau nggak ada yang sulit, semua tuh gampang sebenarnya gitu? Nangis sih paling, Nangis. harus dapat feel-nya. Biasanya kalau nangis itu dibantu tetes mata atau bener-bener pure nangis sendiri? Benar-benar pure nangis sendiri. Apa yang Mika pikirkan biasanya? Hal-hal yang sedih atau enggak, kayak aku kadang-kadang suka kayak gini terus sampai air matanya keluar gitu. Oh, jadi itu lebih ke matanya perih ya? Ya, terus ngebayangin orang-orang kalau misalnya nggak dapet makan gitu-gitu. Oh gitu, karena umur-umur segini belum banyak beban hidupnya ya agaknya ya para pemirsa. Oke, kalau misalnya kemana-mana berarti selalu sama mama didampingi. Jadi mama itu manajer. Iya. Untung mamanya selalu mau ya mengantarkan, harus mau ya mama ya. Oke, aku tuh pernah lihat Mika itu dancing ya. Iya. Tapi sebenarnya lebih suka yang mana sih, acting dengan dancing? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Dancing jenis apa yang paling disuka? Dance apa? Hip hop. Hip hop. Iya. Berarti sampai sekarang masih terus latihan? Iya. Setiap apa? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau gimana? Setiap hari Jumat sama Sabtu. Oke. Setiap Jumat sama Sabtu. Kalau tari daerah gimana? Kalau tari daerah sih aku kurang bisa gitu. Oh, karena memang modern dance ya, Iya. fokusnya. Oke. Mika ini kan dikenal juga memainkan beberapa iklan ya? Iya. Iklan e-commerce waktu itu, terus iklan apa lagi? Iklan bank. Itu lebih dari satu bank ya, beberapa bank ya waktu itu ya kalau nggak salah. Oke. Yang paling sulit ataupun yang paling berkesan itu iklan atau performan di mana tuh? Iklan apa gitu. Iklan bank. Iya, apa yang paling susahnya? Kenapa? Karena waktu itu tuh aku nangis harus berulang-ulang karena audionya agak rusak gitu. Tapi seru. Seru Iya. banget. Kalau untuk berperan lawan main ataupun in frame bareng, itu yang paling berkesan sama siapa? Sama Kak Zaskia siapa? Kak Zaskia siapa sih namanya? Zaskia Adiameka? Iya. Oke. Sama Dinda Hal. Oke. Dua wanita hijabers yang cantik-cantik ya. Iya. Itu waktu itu apa? Syuting apa? Syuting. Iklan. Iya, iklan. Oke. Mereka baik memberikan pesan sesuatu nggak? Misalnya kayak kamu harus seperti apa atau seperti apa gitu? Enggak, cuman mereka waktu itu kan aku kan kayak inframe bareng, terus dia bilang katanya, "Ih, rambut kamu lucu banget," kayak gitu-gitu. Boleh liatin dong ke pemirsa rambutnya dikedepanin gimana? Rambutnya tuh bener-bener emang lucu. Jadi Mikaela ini punya ciri khas memang rambut panjang, terus ikal gitu ya, terus kulitnya juga eksotis karena memang khasnya ini kan sebagai gadis kecil dari timur ya, walaupun nggak bisa bahasa NTT, tapi nanti mungkin akan lama-kelamaan, jadi mungkin di rumah kali ya ngomongnya bahasa sana, jadi biar nanti cas-ces-cos gitu. Tapi bahasa Sunda bisa dong kalau dari Bekasi? Nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Bahasa Indonesia ya, dan bahasa Inggris karena itu ada mata pelajarannya di sekolah. Kalau bahasa Inggris gak ada di sekolahku. Oh, nggak ada. Gak ada. Oh gitu, tapi bisa lah ya untuk Bisa, conversation yang tipis-tipis mah Iya. bisa. Oke, waktu itu kalau nggak salah Mika juga pernah performance
di apa, KTT ASEAN ya? Iya, Atau di mana? di Taman Mini. Betul ya, Iya. KTT ASEAN, oke. Pada saat itu siapa yang menonton? Adakah orang spesial menonton? Pasti ada dong kan KTT Ada ASEAN, siapa? Ibu Negara. Ibu negara. Pada saat itu siapa? Masih Ibu Iriana? Iya, masih. Apa yang dibawakan, tarian apa? Tarian apa ya, Betawi gitulah. Tapi kalau aku tuh jadi ASEAN look, aku ceritanya dari Laos. Oh, jadi pada saat itu bukan tarian yang dibawakan. Bukan. Oke, memakai baju dari Enggak, cuman kayak pakai baju putih terus pin Laos di sini. jadi mewakili negara pada saat Iya. itu ya, seakan-akan dari negara tersebut. Oke, nervous nggak? Iya, sebenarnya nervous banget sampai kayak tangan aku keringetan gitu. Tapi sekarang so far kalau performance masih nervous? Masih, tapi ya kalau dulu-dulu yang pertama kali pasti nervous banget. Kalau sekarang udah lumayan gak terlalu. Mungkin bisa dibagikan tipsnya kepada teman-teman yang masih bener-bener demam panggung. Demam panggung, gimana caranya untuk menghilangkan rasa grogi ataupun nervous saat menjelang performance? Kayak tarik napas gitu. Gitu. Ya, terus kayak apa ya, Dibuang nggak nih? Iya, dibuang. Lalu Terus juga apa ya, jangan, kalau misalnya kan kadang malu ya kalau ada orang banyak, kalau itu jangan malu gitu. Jangan malu. Anggapnya apa? Nggak ada orang Iya, kah nggak ada atau? orang. Anggap aja nggak ada orang gitu. Oke. Itu caranya. Iya. Biasanya lebih nervous di tempat yang besar terbuka pada saat seperti di Taman Mini, atau di tempat yang mungkin stage-nya biasa aja gitu? Yang terbuka. Lebih nervous? Iya. Oke. Tapi ada nggak sih Mika, sekarang kan sudah mencoba beberapa peran ya? Iya. Dari mulai mungkin yang selalu apa sih, kenapa nangis terus aktingnya? Nggak tahu, mungkin emang jalan ceritanya nangis terus. Oke. Berarti ada tantangan untuk menjadi peran antagonis ya? Belum pernah? Belum. Ingin? Ya ingin. Kan kalau zaman tante kecil itu kan ada sinetron bawang merah bawang putih gitu kan. Itu kan identik dengan sosok bawang merahnya antagonisnya Nia Ramadhani, bawang putihnya Revalina S. Temat. Mungkin kalau siapa namanya, Mika ini kan biasanya menjadi bawang putih. Bisa tuh sesekali nanti jadi bawang merah mungkin ya. Kalau tante jadi bawang bombay. Oke, terus ada nggak sih hal-hal yang mungkin masih ingin Mika coba ke depannya, ataupun mungkin nanti nih next kalau misalnya main film pengen deh misalnya berperan jadi apa gitu, misalnya jadi anak apa ya, misalnya orang gila kah mungkin, atau apalah gitu ya yang mungkin menantang, mungkin di luar yang tadi antagonis atau seperti apa gitu? Ya pengen coba kayak jadi kesurupan mungkin ya, kayak kesurupan. Berarti masih pengen horor dong? Iya. Tapi balik lagi deh, aku mau nanya, penasaran. Waktu main film horor itu ada nggak sih kejadian horornya beneran? Awalnya sih aku takut ya, tapi pas masuk mau syuting itu ternyata ramai, jadi nggak ada sih. Nggak ada. Dari teman-teman sendiri gimana? Nggak ada, tapi itu kan aku beda hari ya sama teman-teman, jadi aku nggak tahu, mungkin kayaknya nggak ada deh. Tapi cerita-cerita nggak ada? Nggak ada. Behind the scene-nya? Behind the scene-nya Tidak menceritakan ada hal-hal yang gimana? Tidak. Atau tidak, atau nanti tiba-tiba ada nih, tiba-tiba ada sesuatu lah gitu, nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga. Kan biasanya kalau ada tuh beberapa film horor yang tayang, penontonnya ternyata mengalami kesurupan. Iya. Harapannya Mika gimana? Ada yang kesurupan? Atau enggak? Jangan sampai lah ya. Tapi mungkin dibekali nggak sih sama mama atau sama keluarga gitu, nanti pada saat syuting film horor ini awalnya misalnya baca-baca doa dulu apa, atau memang seperti apa, atau ada ritual khusus kah mungkin yang dilakukan? Enggak ada ritual khusus, cuman kayak katanya keluarin aja semuanya, kan disuruh nangis, keluarin semuanya, nangis gitu-gitu. Oh, jadi lebih kepada actingnya. Kalau untuk segala-segalanya mah enggak lah ya. Karena kita juga di situ kan niatnya syuting ya, bukan mau gimana-gimana ya, bukan uji nyali juga kan ya. Tapi di luar itu, Mika pernah nggak sih mengalami hal-hal mistis di luar acting ya, misalnya di rumah kah, atau di rumah nenek mungkin, atau pada saat Mika jalan-jalan kemana, atau di sekolah atau di mana gitu, mungkin pernah nggak? Enggak sih, enggak pernah. Yakin? Benar, enggak pernah. Tapi merasa merinding gitu, atau cerita teman gitu, ada nggak yang mengalami film horor, kejadian horor? Kalau dari cerita teman iya, kayak dia
lagi di rumah sendiri terus ada barang-barang jatuh gitu-gitu. Aku sering ada juga pernah aku ke Cirebon kalau nggak salah terus aku ke candi-candi gitu. Tapi emang aku ngerasanya kayak serem aja, kayak merinding aja, tapi aku nggak ngeliat apa-apa sih. Berarti nggak pernah lah ya, dan jangan sampai Iya, atau pengen? nggak mau, takut. Ya kan seru katanya kalau lihat-lihat kayak gitu. Nggak pengen lah ya. Enggak. Tapi biasanya kalau misalnya Mika melihat hal-hal seperti itu, tapi Mika percaya nggak hal-hal seperti itu ada? Percaya. Percaya. Kalau misalnya tiba-tiba melihat hal-hal yang seperti itu, apa yang akan Mika lakukan? Pura-pura nggak lihat aja. Baca doa nggak? Iya, baca Baca doa. doa. Apa yang dibaca? Iya. Ayat Kalau kursi. kalau Muslim kan ayat kursi ya biasanya. Oke, di luar itu mungkin dalam waktu dekat ada project ke depan apa? Apakah ada syuting iklan baru atau film atau apa dalam waktu dekat ini? Belum ada. Belum ada. Iya. Oke. Hobinya apa sih Mika? Hobi aku ngedance. Karena waktu itu aku kalau nggak salah pernah lihat di sosial media Mika itu bernyanyi. Iya. Sebenarnya bisa nyanyi juga berarti? Bisa. Bisa. Tapi selama ini belum ada Belum. performance untuk bernyanyi. Belum. Kenapa? Karena apa ya, menurut aku tuh suara aku nggak terlalu bagus banget, jadi kayak gimana ya, aku Belum ya pede. belum pede sama suara. Tapi suatu saat mungkin nggak mengeluarkan album ataupun single. Menurut aku sih enggak. Kalau nggak salah tantenya penyanyi kan ya? Suka nyanyi-nyanyi doang. Oh, suka nyanyi-nyanyi bareng sama kakak dan tante ya. Iya. Musik yang disuka apa nih? Musik dari Indonesia apa Korea? Genrenya K-pop. K-pop. Oh, berarti Korea ya? Iya. Oh, oke. Anak Korea banget ya. Siapa yang paling disuka? Wonyoung. Itu penyanyi? Iya, kayak girl group gitu. Oh, oke. Lagunya dong, sedikit dong, mungkin para pemirsa nih. Sebelum kita closing, Dia sedikit aja. Oke. Aduh, aku nggak terlalu bisa. Nanti kamu tapi punya itu nggak channel TikTok ataupun YouTube gitu yang memang biasa live gitu-gitu kan, anak zaman sekarang biasanya gitu ya, live di TikTok, di YouTube. Aku nggak pernah live. Oh, belum pernah. Tapi itu tuh kalau misal performance biasanya aku lihat kamu ada di YouTube kan ya? Iya. Oke. Mungkin ada nggak sih pesan atau hal yang ingin disampaikan untuk anak-anak Indonesia yang mungkin bisa lebih kreatif kayak kamu ini kan, bukan kan anak-anak zaman sekarang kan biasanya gadget ya. Mungkin kamu ada nggak sih pesan bisa disampaikan kepada para pemirsa Teropong News, kayak teman-teman jangan gimana gitu, mungkin bisa disampaikan. Teman-teman jangan sampai salah pergaulan. Dalam banget loh, jangan sampai salah pergaulan tuh dikasih tahu sama Mika. Lalu lanjut. Pintar memilih teman dan juga apa ya, mengharumkan nama Indonesia. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong. Ayo di studio tepuk tangan. Rame nih, ada timnya banyak banget ya, ada ratusan orang timnya. Kayak penonton konser ratusan orang. Oke Mika, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalamannya. Semoga karirnya semakin cemerlang dan gemilang. Oke pemirsa, itulah tadi obrolan kita langsung bersama Mikaela Hikaru. Jangan lupa nonton selalu Teropong News TV. Sampai jumpa.